Salam Pramuka, apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah dan kiasan warna serta cara menggunakan bendera merah putih. Silakan ambil posisi yang senyaman mungkin, kita akan belajar santai tapi serius. Sejarah dan kiasan warna serta cara menggunakan bendera merah putih. Pertama, kita mulai dari sejarah bendera merah putih. Bendera merah putih dulu dipakai oleh kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, terbukti bahwa bendera merah putih dikibarkan pada tahun 1292 oleh tentara Jayakatwang ketika berperang melawan kekuasaan Kertanegara dari Singosari tahun 1222 sampai 1292. Sejarah itu disebut dalam tulisan bahasa Jawa kuno yang memakai tahun 1216 Saka atau 1294 Masehi, menceritakan tentang perang antara Jayakatwang melawan Raden Wijaya. Prapanca dalam buku karangannya Negara Kertagama menceritakan tentang digunakannya warna merah putih dalam upacara-upacara hari kebesaran raja pada waktu pemerintahan Hayam Wuruk yang bertahta di Kerajaan Majapahit tahun 1350 sampai 1380 Masehi. Menurut Prapanca, gambar-gambar yang dilukiskan pada kereta raja Putri Lasem dihiasi dengan gambar buah maja yang berwarna merah. Atas dasar uraian di atas itu, bahwa Kerajaan Majapahit, warna merah putih merupakan warna yang dimuliakan. Dalam suatu kitab Tambo Alam Minangkabau yang disalin pada tahun 1840, dari kitab yang lebih tua terdapat gambar bendera alam Minangkabau berwarna merah putih hitam. Pusaka ini merupakan pusaka peninggalan zaman kerajaan Melayu Minangkabau dalam abad ke-14 ketika Maharaja Adityawarman memerintah. Merah adalah warna hulu balang yang menjalankan pemerintahan. Putih adalah warna agama, yakni alim ulama. Hitam warna adat Minangkabau, yakni penghulu adat. Bagian lain dari Kepulauan Indonesia terdapat bendera yang berwarna merah putih. Misalnya di Aceh, Palembang, Maluku, dan sebagiannya meskipun sering dicampuri gambar-gambar lain. Bendera merah putih berkibar untuk pertama kalinya di abad ke-20 sebagai lambang kemerdekaan Indonesia ialah di benua Eropa. Pada tahun 1922, Perhimpunan Indonesia mengibarkan bendera merah putih di negeri Belanda dengan kepala banteng di tengah-tengahnya. Tujuan Perhimpunan Indonesia ialah Indonesia Merdeka. Semboyan itu juga digunakan untuk nama majalah yang diterbitkannya. Pada tahun 1924, Perhimpunan Indonesia mengeluarkan buku peringatan untuk memperingati hidup perkumpulan itu selama 15 tahun di Eropa. Kulit buku peringatan itu bergambar merah putih kepala banteng. Dalam tahun 1927 lahirlah di Kota Bandung Partai Nasional Indonesia atau PNI yang mempunyai tujuan Indonesia Merdeka. PNI mengibarkan merah putih kepala banteng. Pada tanggal 28 Oktober 1928, berkibarlah untuk pertama kalinya bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, yaitu dalam Kongres Pemuda Indonesia di Jakarta. Sejak itu berkibarlah bendera kebangsaan merah putih di seluruh kepulauan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta bertempat di Pegangsaan Timur 56 Jakarta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Sesaat kemudian, bendera kebangsaan merah putih dikibarkan untuk pertama kalinya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945 mengadakan sidang yang pertama dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 45. Dalam UUD 45 Bab 1 Pasal 19 ditetapkan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 35 ditetapkan pula bahwa bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Dengan demikian sejak ditetapkannya Undang-Undang Dasar 45, sang merah putih merupakan bendera kebangsaan negara Republik Indonesia. Dengan ditetapkannya UUD 45 dan bendera kebangsaan sang merah putih, maka serentak seluruh rakyat Indonesia dan pemuda Indonesia mengadakan, mengibarkan, dan mempertahankan sang merah putih di Indonesia. Pertempuran-pertempuran dengan serdadu kolonial Belanda yang didukung oleh tentara sekutu berkobar di seluruh Indonesia. Ribuan rakyat dan pemuda gugur sebagai pahlawan bangsa mempertahankan kemerdekaan sang merah putih. Sang merah putih yang dikibarkan pada hari proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 di Gedung Pegangsaan Timur 56 Jakarta disebut bendera pusaka. Bendera pusaka itu selalu dikibarkan di tiang yang tingginya 17 meter di depan Istana Merdeka Jakarta pada tiap perayaan peringatan hari-hari proklamasi kemerdekaan. Mulai tahun 1969, bendera pusaka itu tidak lagi dapat dikibarkan karena sudah tua. Sebagai gantinya, dikibarkan duplikatnya yang dibuat dari Sutra Alam Indonesia. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, bendera pusaka tidak pernah jatuh ke tangan musuh, meskipun tentara kolonial Belanda menduduki ibu kota negara Republik Indonesia. Kiasan warna bendera merah putih. Merah berarti berani dan putih berarti suci atau bersih. Jadi arti kiasan warna bendera merah putih adalah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berani karena dilandaskan kebenaran, tidak memaksakan kehendak pada negara lain, menjaga ketertiban dan persaudaraan dunia. Cara penggunaan bendera merah putih. Bendera merah putih dikibarkan dari pagi hari sampai petang atau dari matahari terbit hingga terbenam. Untuk mencegah dari kerusakan atau kotor, bendera merah putih dapat diturunkan jika turun hujan lebat. Bendera merah putih dikibarkan selalu lebih tinggi dibandingkan bendera-bendera organisasi lainnya, seperti bendera pramuka, bendera kepanduan, bendera OSIS, dan lain sebagainya. Bendera merah putih dikibarkan sejajar jika dikibarkan dengan bendera negara lain. Bendera merah putih dikibarkan selalu paling kanan. Jika dibuat untuk hiasan atau lain-lainnya, warna merah ditetapkan sebelah kanan warna putih. Bendera merah putih tidak boleh kotor, digambari atau dicoret-coret. Bendera merah putih tidak boleh menyentuh tanah. Bendera merah putih selalu disimpan di tempat yang baik dan bersih. Pengibaran bendera merah putih yaitu pada hari-hari besar nasional. Cara mengibarkan bendera merah putih setengah tiang dalam upacara adalah dinaikkan dahulu sampai ke puncak tiang, kemudian diturunkan lagi sampai setengah tiang. Cara melipat bendera merah putih adalah warna merah di bagian luar dan putih di dalam. Bendera merah putih jika dipergunakan sebagai penutup peti jenazah, maka warna merah diletakkan di sebelah kanan jenazah. Sekarang saatnya kita tes pengetahuan dari apa yang telah kita pelajari tadi.
Coba jawab pertanyaan berikut. Ceritakan secara singkat bagaimana sejarah bendera merah putih. Kedua, apa arti kiasan warna bendera merah putih? Jawablah kedua pertanyaan tadi di depan pembinamu atau di kolom komentar. Sebelum kita akhiri sesi ini, mari kita refleksi sejenak agar kita senantiasa termotivasi dan semangat di dalam kepramukaan. Jadilah seperti kelapa yang berguna pada semua bagiannya. Begitu juga sebagai manusia, kita harus berguna untuk manusia lain dengan berbagai karya dan inovasi yang kita buat. Tetap semangat. See you next time. Salam Pramuka.